Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-137 ini, didukung oleh para pemain, Mas Sono sebagai Rakawi Girang, Tata Api sebagai Rana Dikara, Juni sebagai Linggapati, Bambang Hermanto sebagai Wungkilur, Refli Lubis sebagai Jaran Bangkal, Suryadin sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jaran Bangkal dan Jaran Lejong saling berpandangan. Sementara penunggang kuda di depan mereka masih saja mengumbar tawanya. Mereka tidak dapat menerka apa maksud tawa itu. Sesaat kemudian tawa itu pun lenyap. Penunggang kuda itu menyipitkan matanya, lalu mendengus keras sambil melompat turun. Hai, kalian prajurit-prajurit Kediri. Kalian hanya banyak laga. Ayo, turun dari kuda. Aku tantang kalian berbaku hantam. Kakang Jaran Bangkal. Apa orang ini sudah gila? Ayo turun. Aku ingin tahu, apakah kehebatan prajurit-prajurit Kediri seperti yang disombongkannya itu. Kau siapa? Dan apa maksudmu menantang kami? Aku adalah Linggapati. Aku sama sekali tidak senang melihat tingkah laku kalian di desaku ini. Oh, jadi kau masih warga desa Lopanda, ya? Desaku bukan tempat untuk pamer kesombongan. Lebih baik kalian berdua segera angkat kaki dari sini.
Mengapa tiba-tiba kita berhadapan dengan orang tolol seperti ini, Kakak? Jangan banyak bicara. Ayo turun. Iya, baik. Aku akan turun. Apa maumu sekarang? Tunggu, Adi Jaran Lecong. Kau sebenarnya punya persoalan apa dengan kami, Linggapati? Bukan hanya aku yang mempunyai persoalan dengan prajurit-prajurit Kediri. Perbuatan kalian dan teman-teman kalian sudah melampaui batas. Kemarin di desa Cunggrang 2 orang warga desa telah mati karena dianiaya oleh prajurit-prajurit Kediri. Berita-berita tentang tindakan sewenang-wenang seperti ini sudah tak asing lagi di telinga kami. Dan sekarang kau masuk ke daerah kami, ke desa Lopandak. Di sini pun kau agaknya sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kau aniaya salah seorang warga desa kami dan kau remukkan cangkulnya. Hei, Linggapati. Apakah kau masih ada hubungan saudara dengan Wung Kilur? Sekalipun Wung Kilur itu orang lain, aku tetap tidak terima dia diperlakukan sewenang-wenang. Wung Kilur pantas mendapat perlakuan seperti itu. Dia tidak menghargai kami sebagai petugas pemerintah Kediri. Linggapati. Baru saja aku menemui kepala desamu. Dia cukup ramah. Dia bisa mengerti apa kemauan kami. Dan dia berjanji mau membantu kami dalam membina keamanan dan ketertiban umum. Khususnya untuk desa Lopandak sendiri. Kalian jangan membual di depanku. Bagaimana rakyat kecil bisa merasa aman jika setiap hari mereka harus berperang melawan kekejaman dan ketidakadilan? Kalian telah merampas habis apa yang menjadi milik mereka. Tak ada lagi yang tersisa kecuali penderitaan yang semakin bertambah setiap harinya. Linggapati. Berani sekali kau berkata-kata seperti itu. Kau tahu, kalau kulaporkan pembicaraanmu itu pada pimpinan kami di Kediri, desa Lopandak ini akan disapu bersih. Kalian tak akan pernah bisa melaporkannya. Karena aku tak akan mengizinkan kalian keluar dari dalam keadaan hidup dari desa Lopandak. Hiya! Hop! Hiya! Hiya! Hop! Linggapati, kau telah berlaga sebagai pahlawan. Dan itu yang akan menyebabkan kau binasa di tangan kami. Ayo, Adi Jaran Lecong! Hiya! 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 Linggapati, kau sudah melakukan kesalahan paling besar yang akan merugikan desa kelahiranmu. Kau berani menyerang kami, petugas-petugas keamanan pemerintah Kediri. Linggapati, pemuda berbadan tegap dan nampak kurang sabaran itu, tidak menanggapi kata-kata Jaran Pangkal. Dia hanya melirik ke kiri dan ke kanan, ke arah pohon-pohon liar di sekitarnya. Jaran Pangkal dan Jaran Lecong terkejut karena mendadak dari sela-sela pohon-pohon liar bermunculan sosok-sosok tubuh. Mereka rata-rata masih muda dan di tangannya menggenggam aneka macam senjata tajam. Jadi rupanya kalian sudah merencanakan semua ini. Kalian bermaksud memperdaya kami. Kami sudah tak sabar lagi, tuan-tuan. Perbuatan kalian benar-benar sudah memuakkan. Kami tidak akan tahan lagi. Baiklah. Tapi apakah kalian tahu bahwa akibat yang bisa timbul karena perbuatan kalian ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan? Kalian tidak perlu mengancam kami. Tekad kami sudah bulat. Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada harus ditendang, dipukul, dan dihina seperti gembel jalanan. Kalian memang gembel jalanan. Kutu busuk, pendekar busuk. Kalian akan mampus di tangan kami.
sambil mengayunkan pedangnya. Itu si Jaran Pangkal yang menyerang dengan jurus-jurus andalan. Linggapati dan kawan-kawannya menyambut dengan semangat kebencian. Maka pecahlah pertarungan sengit antara dua orang anak buah Mubajir melawan pemuda desa Lopandak yang seluruhnya berjumlah 9 orang. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong mengamuk. Pedangnya berkelebat, mendesing ke arah lawan-lawan yang mengeroyok mereka. Bagaimanapun mereka adalah bekas jawara yang di masa lalunya pernah hidup sebagai perampok. Mereka sudah cukup berpengalaman dalam dunia kekerasan. Tapi 9 pemuda yang mengepung mereka ternyata bukanlah warga desa biasa yang hanya bisa bercocok tanam. Keterampilan mereka memainkan senjata cukup memaksa Jaran Pangkal dan Jaran Lejong tetap waspada dan berhati-hati. Dan suatu ketika, mereka serentak menyerbu hampir berbarengan. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong menyambut sambil berkelit ke kiri dan ke kanan. Lawanlah Jaran Pangkal! Kurang ajar! Mereka telah membunuh teman-teman kita. Ayo, sergap terus! Bunuh saja mereka! Bunuh saja! Iya! Hop! Iya! Hop! Iya! Hop! Kakang Jaran Pangkal. Kau nampaknya... Kau terluka parah, Kakang. 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 Lambungku terkena sabetan pedang Linggapati. Pedang itu pasti dibubuhi racun. Kakang. Panas sekali rasanya. Tapi mereka semua terbunuh, Kakang. Hanya Linggapati yang sempat menyelamatkan diri, Kakang. Kemana si Linggapati? Entahlah, Kakang. Dia berlari ke arah sana. Masuk ke dalam hutan, Kakang. Kakang. Peristiwa ini bukan main-main, Adi Jaran Lejong. Iya, Kakang. Pasti ada yang berdiri di belakang mereka itu. Sudahlah, Kakang. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kakang. Kau saja yang pergi, Adi. Kakang. Lukaku sangat parah. Darahku banyak yang keluar. Tidak, Kakang. Tidak. Kita akan kembali ke Jasenungkal bersama-sama, Kakang. Goblok! Kau jangan membuang waktu. Cepat tinggalkan aku. Iya. Cepat laporkan peristiwa ini pada Tuanku Baja. Cepat Adi Jaran Lejong. Lalu, Kakang. Jangan pikirkan aku, cepat pergi. Cepat. Kau tidak punya waktu banyak. Baik, Kakang. Baiklah. Aku akan secepatnya kembali ke Jasenungkal. Iya. Kakang. Buka pintunya, Kakang. Siapa itu? Aku, Wong Kilur. Cepat buka pintunya, Kakang. Iya, sebentar. Ada apa, Wong Kilur? Cepat ambil kudamu dan ikut aku, Kakang. Ada apa? Nanti ku jelaskan. Atau Kakang bisa melihatnya sendiri. Kita harus segera ke pagar Gunung Batu. Ada peristiwa gawat yang menimpa desa kita, Kakang. Oh, baik. Tunggu. Aku akan berpakaian dan mengambil kudaku. Hanya sebentar menunggu di depan pintu rumah Rakawi Kirang. Kepala desa Lopandak itu keluar dari samping rumah sambil menuntun kudanya.
Wung Kilur menyampar obor yang terpancang di pagar halaman sebelum melompat ke atas kuda. Dan dua orang itu pun segera berkuda menuju pagar Gunung Batu yang terletak di sebelah timur desa Lopandak. Gila. Benar-benar gila. Mengapa bisa begini, Wong Kilur? Jumlah semua yang mati ada 9 orang, Kakang. Oh, Termasuk Jaran Bangkal. Lihat mayatnya tergeletak di atas akar pohon. kurang ajar. Rupanya aku telah dikhianati oleh seseorang. Wong Kilur, Iya, Kakang. aku akan bertanya padamu. Jawablah dengan jujur. Kakang Rakawi yang mencurigai aku. Oh, bukan begitu. Akulah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena aku kepala desa. Baiklah. Apa yang ingin kau tanyakan, Kakang? Kaukah yang merencanakan semua ini? Tidak. Wong Kilur, kau harus bisa membuktikan bahwa kau tidak terlibat dalam peristiwa ini. Kita semua tahu, hampir seluruh warga desa mendengar bahwa 2 prajurit Kediri itu telah menganiayamu di tengah sawah. Iya. Mereka memang telah menganiaya aku. Bahkan pendekar yang bernama Jaran Lejong itu telah meremukkan cangkulku, Kakang. Nah, Tapi bukan berarti aku lalu sakit hati dan tidak mampu menahan diri. Aku masih seorang warga desa yang patuh dan menghargai kata-kata kepala desanya, Kakang. Kakang boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku sudah memberikan pengakuan yang benar. baiklah Wong Kilur. Aku percaya kata-katamu. Tapi sebagai kepala desa, aku harus mengusut peristiwa ini dan mempertanggungjawabkannya pada Gusti Banyak Kapuk. Iya, memang sayang sekali. Kalau sampai pemerintah Kediri mencium peristiwa ini, desa Lopandak bisa hancur lebur. Selama ini sudah kukatakan berulang kali, jangan mengumbar hawa nafsu. Harus pandai-pandai mengendalikan diri. Jangan melawan, jangan menentang, dan mengadakan perlawanan terhadap mereka. Belum saatnya. Belum saatnya. Tapi, ya, sudahlah. Kakang Raka Widira, aku tahu siapa yang menjadi otak peristiwa ini. Kau tahu? Semula aku sudah berusaha mencegah. Tapi dia nekat. Anak muda selalu begitu. Berdarah panas. Dan akhirnya terjadilah peristiwa ini. Tapi aku tidak menduga dia bisa mengumpulkan teman-temannya sebanyak 8 orang. Siapa orang yang kau maksudkan itu, Wong Kilur? Linggapati. Linggapati? Linggapati anak Rana Dikara? Iya. Dia sangat menaruh dendam pada 2 orang yang telah menganiaya aku itu. Iya. Aku sudah berusaha membujuk. Tapi agaknya usahaku itu sia-sia. Kalau begitu, aku harus menemui ayahnya. Kau kumpulkan beberapa orang warga desa untuk mengurus penguburan mereka. Sementara malam ini juga, aku akan pergi ke rumah Rana Dikara. Baik, Kakang. Anakku Linggapati telah berbuat seperti itu? Ya, Wong Kilur yang mengatakannya padaku. Akan ku hajar anak itu. Sabar Rana Dikara. Tidak perlu terburu nafsu. Semua kita hadapi dengan kepala dingin. Jangan gerusa-gerusu. Apa yang telah dilakukan Linggapati dan teman-temannya jelas akan membawa akibat buruk bagi desa Lopandak. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, akibat buruk itu bisa menggagalkan rencana besar Gusti Sanggrama Wijaya. Jadi sekarang aku harus bagaimana, Raka Wigirang? Anak itu jelas tidak akan berani pulang ke Lopandak. Itu tugasmu, Rana Dikara. Kau harus dapat menemukan anakmu dan membawanya ke rumahku. Selanjutnya, akulah yang akan melaporkannya pada Gusti Banyak Kapuk. Baiklah. Aku berjanji akan membawa anakku kembali ke Lopandak. Dia memang bersalah besar. Dia harus bertanggung jawab. Menarik tali kekang kudanya. Ada orang duduk di bawah pohon.
di atas sebongkah batu hitam. Sepertinya Silinggapati, anak setan. Apa yang dikerjakannya di situ? Apa dia sudah kesurupan atau bagaimana? Iya, jelas dia Linggapati. Awas kau, anak edan. Akan kuringkus kau malam ini juga. Rupanya dia tidak melihat kehadiranku. Mungkin pikirannya sedang kacau. Rana Dikara pelan-pelan turun dari punggung kudanya. Sebuah pedang pendek tergenggam di tangan kanannya. Dia hanya mau berjaga-jaga saja. Takut orang itu ternyata bukan Linggapati, melainkan perampok yang sedang istirahat atau tertidur. Langkah-langkah Rana Dikara semakin jauh meninggalkan kudanya. Tapi dia sangat terkejut begitu orang itu berbalik dan langsung menyerangnya dengan pedangnya. Di bawah lereng Gunung Arjuna sebelah timur, masih gelap. Rana Dikara menghentikan kudanya di balik sebongkah batu padas. Samar-samar dia dapat melihat ada sosok tubuh manusia duduk di atas akar pohon. Rana Dikara sambil menggenggam pedang mendekati sosok tubuh itu yang diduga adalah anaknya sendiri, Linggapati. Linggapati, benar kau Linggapati anakku? Ayah. Anak bodoh. Apa yang kau kerjakan di sini? Ayo, pulang. Saya tidak mau, Ayah. Tidak? Kau mau menjadi kawanan anjing liar? Ayo pulang. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang kau lakukan pada prajurit-prajurit Kediri itu. Aku tidak berani pulang, Ayah. Kau mau menjadi seorang pengecut? Kau sudah memalukan ayahmu, Linggapati. Mengapa kau lakukan tindakan liar itu? Sembrono. Kau tahu akibat apa yang akan ditanggung seluruh warga desa Lopandak? Aku tidak bisa menahan diri lagi, Ayah. Prajurit-prajurit Kediri itu memang sudah keterlaluan. Lalu kau mengajak teman-temanmu untuk mencegat mereka. Dan kau tahu apa yang terjadi? 8 orang temanmu semuanya terbunuh. Apakah sikapmu itu bisa dikatakan terpuji? Dan sekarang kau melarikan diri ke hutan seperti anjing kena gempuk. Memalukan. Aku tidak takut melawan prajurit-prajurit Kediri itu, Ayah. Aku sanggup bertempur dengan mereka sampai titik darah terakhir. Kau tidak usah membual. Tak ada perlunya menyombongkan diri begitu, Linggapati. Aku baru percaya bahwa kau seorang pemuda yang gagah berani. Kalau sekarang ikut aku pulang. Ayo, tunjukkanlah bahwa kau adalah seorang pemberani di depan Gusti Banyak Kapuk. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Mengapa? Kau takut? Bukan karena takut, Ayah. Aku tidak mau pulang karena aku pasti akan disalahkan. Jadi kau tetap merasa bahwa tindakanmu yang edan-edanan ini benar? Kau dan teman-temanmu telah mengeroyok 2 orang prajurit Kediri. Prajurit-prajurit Kediri itu memang harus dilawan, Ayah. Supaya tidak semakin sewenang-wenang. Jadi, kau mau melawan prajurit-prajurit Kediri? Itu sama halnya kau mau memberontak. Apa kau merasa sudah punya cukup orang? Kau punya kekuatan untuk menumpas mereka? Linggapati, kau masih terlalu muda. Kau tahu, prajurit Kediri itu jumlahnya puluhan ribu. Dan mereka semua terlatih baik dalam hal ulah kanuragan. 1000 orang prajurit sudah akan bisa memusnahkan desa Lopandak ini. Sudahlah, Linggapati. Jangan seperti anak kecil. Ayo, pulang. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan kepala desa dan Gusti Banyak Kapuk. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Lebih baik aku mati di tengah hutan belantara daripada aku harus pulang, Ayah. Dan menanggung rasa malu. Jadi kau nekat tidak mau pulang? Tidak, Ayah. Jangan paksa aku, Ayah. Kau memang anak susah diurus. Mau atau tidak, kau harus pulang bersamaku. Jangan lari, Linggapati!
Kurang ajar. Anak itu malah mengajak kucing-kucingan. Bagaimanapun juga, aku harus bisa membawanya kembali ke Lopandak. Iya. Berdiri di tengah jalan. Hei, Wardamurti. Bukankah kau Wardamurti, anak gadis Rakawi Kirang? Benar, Paman. Saya Wardamurti. Apa yang kau lakukan di sini? Saya menyesal sekali. Mengapa Kakang Linggapati sampai berbuat nekat? Jadi kau di sini untuk mencari anakku, Linggapati? Iya, Paman. Saya tahu di mana dia berada. Kau tahu di mana bocah gemblung itu? Hah? Kalau begitu, ayo, tunjukkan tempatnya. Akan kuseret anak itu ke Lopandak sekarang juga. Jangan, Paman. Lebih baik Paman Ranadikara kembali saja ke Lopandak. Soal Kakang Linggapati, serahkan saja pada saya. Biar saya yang membujuknya. Wardamurti, Linggapati itu anakku. Maka akulah yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Aku sudah berjanji pada ayahmu untuk segera membawanya kembali ke Lopandak. Gusti Banyak Kapuk harus segera mendapat laporan yang terperinci soal pembunuhan ini. Kakang Linggapati tidak akan mau pulang bersama Paman. Kalau dia tidak mau pulang, aku akan memaksanya. Jangan, Paman. Jangan menghadapinya dengan kekerasan dan paksaan. Biarlah saya yang akan menghadapinya. Kalau Paman Ranadikara percaya pada saya akan berusaha membawanya ke Lopandak sebelum malam nanti. Tolong, Paman. Biarlah saya yang membujuknya. Saya kenal wataknya. Saya yakin akan bisa membawanya pulang tanpa harus menggunakan kekerasan. Mengapa tidak kita berdua saja menemuinya? Kalau memang kau tahu tempat persembunyian si anak liar itu, katakanlah. Lalu kita temui dia bersama-sama. Jangan, Paman. Itu tidak mungkin. Kakang Linggapati tidak mungkin mau kalau kita jemput bersama. Dia orangnya keras dan harga dirinya besar. Dia lebih suka mati daripada harus dibawa pulang seperti orang tangkapan. Ya, mungkin benar apa yang kau katakan itu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kukatakan kalau ayahmu nanti menanyakan soal Linggapati? Paman tidak usah menemui ayah saya. Sebelum Kakang Linggapati saya bawa kembali. Paman menunggu saja di rumah. Kalau begitu baiklah. Tapi ingat, kalau sampai malam nanti kau belum juga kembali, aku terpaksa meminta ayahmu agar mengerahkan warga desa untuk mencarinya ke tengah hutan. Nah, aku pergi dulu. Iya, Paman. Hati-hatilah, Wardamurti. Terima kasih, Paman. Iya. Kakang Linggapati memang muda panas. Dia sebenarnya baik, tapi mudah sekali terpancing hawa marahnya. Biasanya dia di sekitar tempat ini. Tapi mungkin sekarang dia bersembunyi di tempat lain. Kakang Linggapati. Mungkin dia bersembunyi di tempat lain. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Wardamurti lalu melompat ke arah dinding-dinding padas yang menjulang tinggi di depannya. Dia masuk ke sebuah celah, menyelinap ke dalam. Dia agak ragu-ragu untuk meneruskan langkahnya ketika melihat di depannya nampak mulut sebuah gua menganga lebar. Tapi kemudian dia memaksakan diri untuk memasuki gua itu. Kakang Linggapati. Kaukah Kakang Linggapati? Mengapa kau datang kemari, Wardamurti? Kakang. Awas! Jangan mendekati aku. Mengapa, Kakang? Aku bukan lagi Linggapati yang pernah kau kenal selama ini. Semalam aku telah berubah menjadi seorang pembunuh. Kau melakukannya tentu mempunyai alasan yang kuat. Aku benci pada prajurit-prajurit Kediri itu. Mereka telah merampas hak orang-orang kecil yang lemah dan tidak berdaya.
Mereka itu pencuri-pencuri tengik yang sombong dan sewenang-wenang. Aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan, Wardamurti. Bagaimana dengan teman-temanmu yang 8 orang itu, Kakang? Kabarnya mereka semua terbunuh. Ya, aku sedih sekali melihat kenyataan pahit ini, Wardamurti. Tapi mereka mati untuk sesuatu yang bersifat luhur. Mereka adalah teman-temanku yang terbaik. Dan mereka gagah berani, pantang menyerah, dan tak kenal takut melawan kesewenang-wenangan itu, Wardamurti. Kakang Linggapati, kita semua membenci prajurit-prajurit Kediri yang seringkali berbuat kejam pada rakyat kecil. Tapi, apakah kita harus melawan mereka dengan membabi buta, dengan brutal, dan akhirnya dikalahkan dengan hina? Aku belum kalah, Wardamurti. Selama masih hidup, aku tidak akan pernah kalah bertarung melawan cecunguk gaya Katwang itu. Apa gunanya menuruti hawa nafsu dan ingin melawan mereka sendirian? Mengapa Kakang Linggapati tidak mau membuka diri barang sedikit? Apa maksudmu dengan membuka diri, Wardamurti? Bolehkah aku duduk di sampingmu, Kakang? Wardamurti, kau jangan coba-coba membujuk aku agar mau pulang ke Lopandak sekarang. Tidak, Kakang. Aku tidak akan membujukmu. Bukankah kau bisa mengambil keputusan sendiri yang lebih bijak? Aku hanya ingin duduk di sebelahmu. Jadi kau tidak setuju aku melawan prajurit-prajurit Kediri itu? Pada saatnya nanti, kita semua akan melawan mereka. Kita akan bertempur di bawah perintah Gusti Sanggrama Wijaya. Kapan Gusti Sanggrama Wijaya mau melawan Jaya Katwang? Itu sudah pasti. Tapi kita tidak tahu kapan. Kita harus menunggu. Kita harus bersabar. Menunggu? Sabar. Menunggu? Sabar. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu, Wardamurti. Aku sudah tidak tahan lagi. Tentara Kediri banyak jumlahnya, Kakang. Mungkin mencapai puluhan ribu orang. Karena itu bukan pekerjaan yang mudah untuk memberontak dan mengalahkan mereka. Selama ini, Gusti Sanggrama Wijaya dan orang-orang kepercayaan beliau sedang membuat persiapan sebaik-baiknya. Gusti Banyak Kapuk ditugaskan melatih calon-calon prajurit Majapahit. Mereka digembleng, ditatar, diasah siang malam di atas lereng Girinata. Dan kita, di samping sebagai calon prajurit, juga ditugaskan melindungi kegiatan rahasia ini. Seluruh warga Lopandak dilarang keras membocorkan rahasia ini, atau berbuat hal-hal yang bisa membocorkan rahasia besar ini. Ya, aku tahu, Wardamurti. Itulah sebabnya kita semua dilarang keras melawan, dilarang menentang prajurit-prajurit Kediri itu. Demi menjaga rahasia ini, kita harus tunduk dan berpura-pura bodoh dalam hal ilmu kanuragan. Bukan berarti kita benar-benar tunduk atau benar-benar bodoh, Kakang. Semua ini kita lakukan hanya demi menyelamatkan rencana besar yang telah disusun Gusti Sanggrama Wijaya bersama orang-orang yang menjadi kepercayaan beliau. Aku tahu, Wardamurti. Semua kata-katamu itu hanya kau maksudkan untuk memojokkan aku. Tidak, Kakang. Aku tidak bermaksud memojokkanmu. Kalau begitu, jangan lagi bicara soal ini, Wardamurti. Kau mau bicara soal apa, Kakang? Soal kita. Apalagi yang akan kita bicarakan soal kita? Sekarang, kita tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Wardamurti, keadaanku sekarang sedang sulit. Aku tidak mungkin kembali ke Lopandak. Mengapa tidak mungkin? Aku malu, Wardamurti. Kau tidak perlu malu, Kakang. Aku masih punya harga diri. Kalau kau mau pulang dan mengakui kesalahanmu di depan Gusti Banyak Kapuk, maka persoalan ini akan selesai. Aku pasti akan disalahkan. Dan semua pasti menyalahkan aku, Wardamurti. Kalau kau merasa benar, mengapa takut disalahkan? Jadi, kau menganggap aku benar? Menurut pendapatku, dalam hal ini, kita tidak perlu saling menyalahkan. Memang, tindakanmu bisa merugikan kita semua. Tapi semua sudah terjadi. Kita mau apa?
tinggal cukup lama di sini. Kau mau kemana, Wardamurti? Aku tidak bisa terus di sini. Jadi, kau mau meninggalkan aku sendiri di sini? Aku harus pergi, Kakang. Jangan pergi, Wardamurti. Kau jangan pergi. Kalau kau pergi, aku akan sendirian di tempat yang menyeramkan ini. Kalau aku tidak pergi, aku akan lebih menyusahkan dirimu, Kakang. Tidak, kau jangan pergi, Wardamurti. Dengarlah, kita bisa mengatasi kesulitan ini supaya kita bisa tetap bersama-sama. Aku akan membawamu pergi, Wardamurti. Kita akan pergi jauh meninggalkan desa Lopandak, desa kelahiran kita, desa di mana selama ini kita telah dibesarkan. Aku mencintaimu, Wardamurti. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku datang kemari ini karena mencintaimu. Kalau begitu, mari kita segera pergi, Wardamurti. Kita pergi untuk mencari tempat yang nyaman, di mana kita bisa membangun keluarga bahagia. Ayo, Wardamurti, selagi masih ada kesempatan. Oh, tidak, Kakang. Aku tidak bisa menuruti keinginanmu itu. Selamat tinggal, Kakang. Wardamurti, tunggu. Jangan pergi. Tunggu, Wardamurti. Linggapati memburu Wardamurti yang terus melompat meninggalkan mulut goa. Mereka lalu berkejaran di atas lereng-lereng terjal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka? Dan bagaimana dengan Caran Lejong yang mau melaporkan peristiwa di Lopandak pada pimpinannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli,
Ivone Rose dan Eli Ermawati. Awas, Kakak! Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-139 ini didukung oleh para pemain Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Lukman Tambusi sebagai Empu Bajil, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yoko sebagai Empu Renteng, Masono sebagai Rakawi Girang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Werdamurti dan Linggapati berlari berkejaran di sepanjang tebing. Matahari tertutup kabut yang meluncur dari puncak Gunung Arjuna, mengalir mengikuti arah angin yang menyapu lembah-lembah di bawah. Linggapati terus mengejar Werdamurti dengan perasaan kalang kabut. Mendadak gadis itu berhenti, lalu duduk di atas seman. Kita bisa menjadi nelayan dan aku akan membangun sebuah rumah sederhana. Kita akan menjadi suami istri yang bahagia. Kita akan segera mempunyai anak. Dan setelah sekian tahun berlalu, kita bisa menengok saudara-saudara kita di Lopandak. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mengikuti impianmu. Impian? Ini bukan impian. Kalau kau setuju, kita bisa berangkat sekarang juga. Dan aku akan membuktikan bahwa gagasanku ini bukan impian kosong. Aku tak bisa tinggal di suatu tempat, sementara hatiku berada di tempat lain. Oh, kau jangan picik, Werdamurti. Mengapa kau masih mempertahankan tinggal di desa Lopandak? Kita bisa mencari pengalaman baru di tempat lain. Bagaimana aku bisa mengikuti meninggalkan Lopandak? Coba saja pikir, Kakang. Bagaimana aku bisa meninggalkan desa ini, sementara yang lain tetap tinggal dan berjuang? Aku tidak bisa hidup tenang dengan cara seperti itu, Kakang. Kita bisa saja menjadi nelayan, berkeluarga, lalu punya anak. Tapi bagaimana yang lain? Bagaimana dengan teman-teman kita di sini? Saudara kita di sini? Orang tua dan sanak kerabat kita di sini? Apa yang bisa kita lakukan di sini sekarang ini, Werdamurti? Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Terutama sekali mempertahankan desa kita dari ancaman pemerintah Kediri. Kalau peristiwa pembunuhan itu sampai ke kota Kediri, kau pikir mereka akan tinggal diam? Di samping itu, kita harus tetap setia pada pendirian dan keyakinan kita semula. Pendirian apa? Keyakinan apa, Werdamurti? Ayahku pernah dibawa Gusti Banyak Kapuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Sepulang dari Majapahit, ayahku lalu berkata padaku, Gusti Sanggrama Wijaya dengan dibantu orang-orang kepercayaan beliau sedang mempersiapkan suatu rencana yang besar. Dan desa kita, Lopandak, mendapat kehormatan untuk membantu beliau. Pemerintah Kediri tidak bisa dibiarkan hidup terlalu lama. Harus ada suatu tatanan masyarakat baru yang tidak ada lagi sewenang-wenang dan yang memperhatikan hak asasi seluruh rakyatnya serta menjanjikan suatu kehidupan yang lebih mantap, adil dan makmur secara merata. Itulah cita-cita Gusti Sanggrama Wijaya yang menurut pendapatku juga menjadi cita-cita seluruh manusia yang menghuni bumi Japa ini. Kita harus mendukung cita-cita yang luhur ini. Lopandak akan kuserahkan habis-habisan
untuk mewujudkan cita-cita ini. Mungkin apa yang bisa diberikan Lupandak hanyalah sekelumit pengabdian. Tapi kita harus bangga bahwa kita telah ikut ambil bagian, betapapun kecil nilainya, untuk membangun Majapahit. Itulah Kakang Linggapati. Itulah pendirian dan keyakinan kita. Dan kita harus setia pada keyakinan ini. Aku belum melihat kegunaannya mempunyai keyakinan dan pendirian seperti itu, Wardamurti. Kalau kita meyakini sesuatu, maka suatu ketika kita juga yang akan memetik buahnya. Tapi Wardamurti, kita tidak bisa menggantungkan seluruh harapan kita pada Majapahit. Mengapa tidak bisa? Majapahit itu desa kecil, belum ada apa-apanya. Bahkan boleh dikata, Majapahit itu tidak pernah ada. Bagaimana kita akan mengorbankan segala milik kita untuk sesuatu yang tidak pernah ada? Kau keliru, Kakang. Majapahit sekarang ini memang sebuah duku kecil. Duku yang baru saja didirikan. Hutan tarik baru saja ditebas dan dijadikan lahan-lahan pertanian. Pokok-pokok kayu hutan juga belum seluruhnya kering. Tanaman jagung pun belum lagi kelihatan berbunga. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari duku seperti itu? Masih lebih besar dan mantap duku Lopandak ini. Tunggu dulu, Kakang. Memang, duku Majapahit ibaratnya seekor anak banteng yang baru saja dilahirkan. Dia masih kelihatan lemah. Tapi betapapun lemahnya, dia adalah seekor anak banteng. Suatu ketika, dia akan menjadi banteng yang besar, yang ditakuti, yang sanggup melindungi daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya, yang akan melindungi dan mengurus anak-anaknya dan mengusir jauh-jauh seekor harimau buas dari sarangnya. Itulah sebabnya kita harus percaya pada Majapahit. Walaupun sekarang ini Majapahit baru menjadi anak banteng. Aku belum bisa meyakini perumpamaanmu itu, Wardamurti. Aku belum bisa melihat Majapahit seperti anak banteng. Sekalipun Majapahit hanyalah duku kecil, tapi tangan-tangan yang bekerja di sana adalah tangan-tangan yang besar. Apa maksudmu, Wardamurti? Gusti Sanggrama Wijaya masih kerabat Singasari. Beliau terkenal sakti dan juga adil serta bijaksana. Beliau bekerja membangun Majapahit, dibantu tokoh-tokoh penting seperti Gusti Ranggalawe, Gusti Lembusora, Kebo Anabrang, Gusti Banyak Kapuk, dan yang lainnya. Bahkan Gusti Banyak Kapuk sudah kita kenal dengan baik semenjak beliau ditunjuk menjadi pelatih ilmu kanuragan di Lopandak. Tapi, ya, semua itu tergantung kau sendiri, Kakang. Aku tidak akan memaksa, juga tidak bermaksud membujuk atau mempengaruhimu. Kau bebas memilih. Tapi aku pun punya hak yang sama untuk menentukan pilihanku sendiri. Kalau kau tetap ingin mengucilkan dirimu dalam hutan, maka aku akan kembali lagi ke Lopandak. Aku akan bergabung dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dan orang tua kita. Sementara itu, Jaran Lejong setelah peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu masih dalam perjalanan menuju Jasun Wungkal. Pendekar bekas rampok itu mengendarai kudanya bagaikan diuber setan. Beberapa orang prajurit Kediri yang berjaga di sepanjang jalan ke rumah Empu Bajil sampai melongo keheranan. Setelah menampatkan kudanya di halaman rumah Empu Bajil, Jaran Lejong langsung melompat ke pendapa. Di ruang pendapa, nampak Empu Bajil sedang berbicara dengan Kebo Mundarang. Hadir dalam pembicaraan itu, Dewi Sambi, Empu Renteng dan Sakawuni.
Mereka agak terkejut ketika melihat Jaran Lejong terkopoh-kopoh datang menghadap. Ampun Tuanku Bajil. Saya akan melaporkan sesuatu yang sangat penting. Siapa dia, Kakang Bajil? Dia Jaran Lejong, Gusti Patih. Dia dan seorang temannya saya tugasi memimpin pasukan pengamanan di Jasun Wungkal dan sekitarnya selama saya berada di Kediri tempo hari. Ada apa, Jaran Lejong? Ampun Tuan Bajil. Selama 2 hari ini, saya dan Kakang Jaran Bangkal mengadakan perjalanan keliling ke desa-desa sekitar Jasun Wungkal. Kami kemudian sampai di desa di balik punggung Gunung Arjuno. Desa itu bernama Lopandak, Tuan. Lopandak? Apa ada desa yang bernama Lopandak? Rasanya baru sekarang ini aku mendengarnya. Kakang Bajil, memang ada desa yang bernama Lopandak. Tapi bukankah desa itu desa kecil? Betul, Tuan Renteng. Lopandak memang desa kecil. Lurahnya bernama Rakawi Girang. Desa itu letaknya agak jauh dari desa-desa lain, di sebelah selatan Gunung Arjuno. Jaran Lejong? Iya, Tuan. Laporkan saja hal-hal yang penting. Jangan bicara ngelantur tentang desa yang bernama Lopandak. Baik, Tuan Bajil. Jaran Lejong lalu menceritakan apa yang dialaminya di desa Lopandak. Tentang suasana di desa itu yang nampaknya mencurigakan. Terutama sekali tentang perkelahiannya di pagar Gunung Batu. Sehingga Jaran Bangkal terbunuh. Jaran Lejong? Ya, Tuan. Kalau benar apa yang kau ceritakan itu, maka desa yang bernama Lopandak itu harus kita selidiki. Kebetulan sekali ada Tuan Kebo Mundarang. Bagaimana menurut pendapat Tuan mengenai peristiwa ini? Apa kira-kira ada hubungannya antara desa Lopandak dengan hutan tarik? Itu belum bisa dipastikan, Kakang Bajil. Karena itu benar pendapat Kakang Bajil. Kita terlebih dulu harus menyelidiki desa Lopandak ini. Kakang, bolehkah saya mengemukakan pendapat? Oh, silahkan Dewi Sambi. Yang lain, kalau ada yang ingin dikemukakan, silahkan bicara. Menurut pendapat saya, desa Lopandak harus diberi pelajaran. Warga desa itu sudah berani membunuh salah seorang pendekar golongan kita. Itu berarti mereka bersikap menentang pada pemerintah Kediri. Kalau hal ini dibiarkan, bisa merembet ke desa-desa yang lain. Iya, pendapat itu cukup masuk akal juga. Tapi dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai terjebak oleh perangkap yang dipasang oleh pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah Kediri. Maka kukira, tindakan yang paling tepat adalah mengadakan penyelidikan lebih dulu. Dan penyelidikan ini harus dilaksanakan secara diam-diam. Apakah Tuan sudah merencanakan sesuatu? Begini, Kakang Bajil. Aku membutuhkan seorang telik sandi. Yang kumaksudkan bukan telik sandi biasa. Orang itu harus masuk dan menyusup ke Lopandak secara diam-diam. Selanjutnya dia harus mengadakan penyelidikan secara cermat. Dia harus segera bisa menyimpulkan tentang peranan desa itu. Yang pertama harus diketahui dan yang paling penting ialah, adakah hubungan antara Lopandak dengan hutan tarik yang sekarang disebut-sebut sebagai Majapahit? Yang berikutnya ialah, kegiatan apa saja yang dilakukan di Lopandak? Siapa saja yang berperanan? Apa peranannya? Dan apa yang mereka rencanakan? Tugas itu bukanlah tugas yang ringan, Tuan. Saya kira tugas itu tidak bisa diserahkan pada seorang telik sandi biasa. Itulah yang tadi kukatakan, Kakang Bajil. Orang yang dikirim haruslah orang yang mempunyai ilmu kanuragan cukup tinggi, berani dan cerdik, sehingga mampu menyusup tanpa diketahui orang-orang Lopandak. Di samping itu, dia juga harus belum terlalu dikenal. Nah, kukira kau bisa memikul tugas ini, Sakawuni. Bagaimana pendapatmu? Sepertinya tugas itu cukup menarik, Tuan Kebo Mundarang. Mengapa kau katakan menarik, Sakawuni? Ya, aku senang bekerja yang banyak tantangan. Ini bukan soal kesenangan. Ini tugas rahasia dan penting. Tuan Kebo Mundarang. Ada apa, Dewi Sambi? Kalau seandainya Tuan melimpahkan tugas itu pada saya akan dengan bangga menerimanya. Namamu lebih dikenal dibanding Sakawuni. Ini bisa merugikan usaha-usaha penyelidikan itu nanti.
Dan kukira Kakang Bajil sangat membutuhkan tenagamu di sini. Benar, Tuan. Lebih baik Sambi bersama saya. Tugas ini lebih tepat kalau diberikan pada Sakawuni. Nah, kukira tak ada persoalan lagi. Sakawuni bisa berangkat secepatnya. Dan aku akan ke Kediri untuk melaporkan peristiwa Lopandak ini pada Gusti Ardaraja. Tapi ingat Sakawuni, kami semua percaya padamu. Tugas ini merupakan tugas penting dan terhormat. Karena itu, kau jangan menyia-nyiakan tugas ini, apalagi mengkhianatinya. Kalau sampai terbukti kau tidak setia pada pemerintah Kediri, kau akan menjadi buron seumur hidupmu. Werdamurti, tunggu Werdamurti. Jadi kau benar-benar akan meninggalkan aku di sini? Bukan aku yang akan meninggalkanmu, Kakang. Tapi kau yang tak mau mengikuti aku. Werdamurti, baiklah. Aku akan mengikutimu kembali ke Lopandak. Oh, Kakang. Kakang Linggapati. Aku mencintaimu, Werdamurti. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sudah memutuskan sekarang. Apapun yang akan terjadi, aku harus bersamamu. Aku bersumpah, Werdamurti. Jangan, Kakang. Kau tidak perlu bersumpah. Aku sudah merasa lega dan bahagia kalau kau mau mengakui kesalahanmu dan mempertanggungjawabkan di depan Gusti Banyakapuk. Ya, Werdamurti. Aku memang salah. Dan aku harus bertanggung jawab. Werdamurti. Iya, Kakang. Apakah suatu ketika nanti kita akan berhasil mewujudkan cita-cita kita? Mudah-mudahan saja, Kakang. Sekarang ini belum saatnya membicarakan cita-cita pribadi. Kita harus berjuang keras membantu cita-cita yang lebih luhur. Kalau suatu ketika nanti ada sebuah negara yang bernama Majapahit, yang aman tentram, yang adil dan makmur, gemari Palo Jinawi, yang rajanya dan rakyatnya bersatu padu, apakah kau mau meminang aku, Kakang Linggapati? Oh, Werdamurti, aku sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat seperti itu. Kau harus sabar, Kakang. Kakang Linggapati. Kakang. Werdamurti. Werdamurti. Aku rupanya tertidur ya, Kakang? Ya, kau tertidur di pangkuanku. Lihat, matahari sudah semakin condong ke arah barat. Iya, waktu cepat berlalu. Sudah sore. Rapikanlah rambutmu, lalu kita berangkat ke Lopandak. Matahari semakin turun ke batas cakrawala. Sinarnya lemah membelai pucuk-pucuk pohon randu. Beberapa ekor burung terbang melintas rendah, naik ke atas tebing, dan akhirnya lenyap di balik tanah yang berbukit-bukit. Werdamurti merasa lega dan bahagia. Linggapati akhirnya mau kembali ke Lopandak. Rapikan dulu rambutmu itu, Werdamurti. Setelah itu, mari kita bersama-sama kembali ke Lopandak.
Kakang Linggapati, tolong kau rapikan rambutku ini. Rambutmu hitam sekali. Lemas, hitam dan berombak. Banyak gadis berambut hitam, lemas dan berombak. Tapi bukankah Wardamurti hanya satu? Mana aku tahu, Kakang. Mungkin saja bagimu Wardamurti ada 2, 3, atau 4. Kalau Wardamurti ada 4, tentu akan sulit memilih salah satu di antara mereka. Rupanya sudah sore, Kakang. Aku takut kemalaman di hutan. Marilah kita pulang sekarang. Oh iya, kita pulang ke rumah atau langsung ke lereng Girinata? Sebaiknya kau pulang ke rumahmu dulu, Kakang. Kau temui dulu ayahmu. Aku akan menunggu di rumahku. Mengapa tidak langsung saja kita ke lereng Girinata? Aku ingin segera melaporkan peristiwa ini pada Gusti Banyak Kapuk. Kukira malam ini ayahku dan ayahmu pasti tidak akan ada di rumah. Kalau kau berpendapat begitu, baiklah. Kita langsung saja ke lereng Girinata. Lereng Girinata adalah tempat yang dirahasiakan sekali oleh warga desa Lopandak. Lereng itu sangat terjal dan sukar dicapai, dan merupakan suatu tempat yang tersembunyi. Di belakang lereng itu terdapat sebuah lapangan yang cukup luas. 4 dinding batu yang tinggi terjal melindungi lapangan itu dari hembusan angin sepanjang musim. Di lapangan itulah, hampir setiap malam, Banyak Kapuk melatih ilmu kanuragan pada calon-calon prajurit Majapahit. Iya. Terus. Bagus. Terus. Awas. Perhatikan kaki, sikut, dan telapak tangan. Ayunkan kaki dengan kuat. Jangan ditahan. Tapi jaga terus keseimbangan. Iya, begitu. Terus. Bagus. Iya, bagus. Iya. Ya. Coba kau maju ke depan. Iya. Nah. Sekarang kau pasang kuda-kuda yang benar ya. Ya, begitu. Kau punya tulang-tulang yang bagus. Tapi kulihat gerakanmu masih agak canggung. Coba sekarang kau pukul aku. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Kau pukul aku dengan seluruh kekuatanmu. Ayo. Cepat lakukan. Iya. Nah, bukankah kentara sekali bahwa kau masih ragu untuk lontarkan pukulan? Kau tidak yakin akan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Hal itu bisa merugikanmu dalam setiap pertarungan. Musuh akan segera mengetahui kelemahanmu. Dan jika musuh sudah mengetahui letak kelemahan kita, sudah bisa membaca gerakan kita, maka artinya kita sudah kalah sebelum pertarungan selesai. Perhatikan ini baik-baik. Nah, sekarang coba. Anak-anak dari desa Lopandak berdiri di sebelah sana. Ya. Sana. Ya. Anak-anak dari Hambal di sebelahnya. Nah, kalian anak-anak dari Kapulungan di sebelah timur. Ya. Anak-anak dari Pajarakan, Pongging, dan Jongan di sebelah barat. Gusti. Ada apa, Kekak Salih? Mengapa kau datang terlambat? Hamba ditahan Ki Lurah Rakawigira, Gusti. Ditahan bagaimana maksudmu? Hamba disuruh melaporkan pada Gusti Banyak Kapuk. Sekarang Ki Lurah menunggu Gusti di luar. Katanya ada berita penting yang akan beliau sampaikan pada Gusti. Loh, mengapa tidak kau suruh masuk saja? Entahlah, Gusti. Beliau tidak mau masuk. Katanya berita ini agak rahasia sifatnya. Begitu. Baiklah. Nah, kalian boleh istirahat sebentar. Nanti latihan jurus berikutnya akan kita mulai lagi. Ya, sekarang kalian boleh latihan sendiri-sendiri jurus yang sudah aku ajarkan kemarin dan kemarin lusa. Banyak
Putraku kelihatan sangat terkejut begitu mendengar laporan mengenai peristiwa di pagar Gunung Batu. Untuk sesaat lamanya, tokoh pendekar bekas pejabat kerajaan Singasari itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ya, hamba sangat menyesalkan peristiwa ini, Gusti. Ya, aku juga menyesal, Ki Lurah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Akibatnya bisa berbahaya sekali. Bisa menghancurkan seluruh rencana Gusti Sanggrama Wijaya. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan Linggapati? Soal Linggapati, hamba serahkan pada orang tuanya. Ranadikara, kau bicara sendiri pada Gusti Banyak Kapuk. Ampun, Gusti. Hamba mohon ampun atas kelakuan Linggapati anak hamba. Ya, Linggapati, anakmu itu memang punya bakat besar di bidang ulah kanuragan. Tapi sayangnya dia sombong. Dan nampaknya juga kurang bisa mengendalikan dirinya. Hamba sudah berulang kali memperingatkannya, Gusti. Dia memang brutal. Tapi hamba sudah sering kali memperingatkannya. Jangan sombong. Jangan memperlihatkan ilmu yang sudah kau pelajari dari Gusti Banyak Kapuk. Hiduplah sederhana saja. Seperti petani biasa. Tapi anak hamba itu memang bengal. Rupanya dia tidak mau mendengarkan kata-kata hamba. Di mana anakmu sekarang, Ranadikara? Ampun, Gusti. Hamba belum berhasil membawanya ke hadapan Gusti. Persoalan ini pasti ada buntutnya. Jaran Lejong pasti melaporkan pada pimpinannya. Baik. Ayo, ikut aku. Ya, Gusti. Coba kalian dengarkan baik-baik. Malam ini ada berita yang sungguh-sungguh tidak menggembirakan untuk kita semua. Baru saja Ki Lurah Rakawigirang melaporkan padaku. Linggapati, anak Ranadikara, dan 8 orang temannya telah melakukan kesalahan yang amat besar yang bisa membahayakan kita semua. Bahkan bisa membahayakan kedudukan Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Linggapati dan 8 orang temannya itu telah berani melanggar larangan yang sudah berkali-kali kukatakan di tempat ini. Mereka telah lupa diri. Mereka telah terbawa nafsu hingga timbullah pertumpahan darah. Linggapati dan teman-temannya itu telah berani mencegat 2 orang pendekar Kediri dan menyerang mereka di pagar Gunung Batu. Nah, akibatnya 9 orang menemui ajalnya, termasuk salah seorang di antara 2 pendekar Kediri itu. Ya, kejadian ini benar-benar sangat kusesalkan. Dan sekarang Linggapati kabur. Nah, bukankah ini sikap seorang pengecut? Aku mengajari kalian ilmu kanuragan bukan untuk sombong-sombongan. Bukan untuk pamer. Juga bukan untuk berkelahi murahan. Aku mengajarkan ilmu ini agar kalian nanti menjadi prajurit-prajurit Majapahit yang tangguh. Yang bisa diajak menggempur musuh. Nah, baiklah. Orang yang bersalah wajib dihukum. Tapi aku bisa berbuat apa kalau orang yang harus dihukum nyatanya tidak ada? Gusti, biarlah hamba saja yang mewakili anak hamba. Biarlah hamba yang memikul hukumannya, Gusti. Tidak, Ranadikara. Bukan kau yang seharusnya dihukum. Akulah yang sepantasnya mewakili Linggapati. Aku orang tuanya, Rakawigirang. Akulah yang harus menggantikan hukuman itu. Perbuatan tercela yang dilakukan anak adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi ingat, Ranadikara, aku kepala desa Lopandak. Akulah yang harus bertanggung jawab atas warga desa ini. Aku lebih berhak mewakili anakmu, Ranadikara. Terima kasih, Rakawigirang. Ketulusan dan sikapmu sangat mengharukan hatiku.
Tapi cobalah mengerti keadaanku. Cobalah mengerti perasaanku. Anakku sudah berbuat salah. Dia kabur. Dan sekarang orang lain yang harus menanggung akibatnya. Aku bukan orang lain, Ranadikara. Aku kepala desamu. Akulah yang harus bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di Lopandak. Tidak, Rakawi Girang. Lebih baik aku mati daripada harus menyaksikan kau dihukum gara-gara anakku. Oh, Gusti, biarlah hamba saja yang mewakili anak hamba, Gusti. Hukumlah hamba, orang tua yang tidak becus mendidik anak ini. Hukumlah hamba, kalau perlu bunuhlah hamba. Tidak, jangan ayah. Ampun Gusti, hambalah yang bersalah. Hamba yang harus dihukum. Hamba tak ingin melibatkan orang lain. Biarlah kesalahan ini hamba yang tanggung sendiri. Ampun Gusti. Linggapati. Ya Gusti. Kemana saja kau selama ini? Hamba melarikan diri Gusti. Hamba bersembunyi dalam hutan. Mengapa tiba-tiba kau muncul di sini? Hamba telah menyadari bahwa hambalah yang bersalah. Werdamurti telah menjemput hamba, lalu mengantarkan hamba menghadap Gusti Banyak Kapuk. Setiap orang salah harus mendapat hukuman. Kalau orang salah karena hal-hal tertentu bebas dari hukuman, maka masyarakat yang akan dirugikan. Hamba sanggup menerima hukumannya, Gusti. Hamba memang pantas dihukum. Iya. Nah, Rakawi Girang. Ya, Gusti. Dan kau, Ranadikara. Ya, Gusti. Nah, karena Linggapati sudah datang, maka dia sendirilah yang harus memikul hukuman atas perbuatannya. Kalian dan semuanya minggir. Kau Kakek Sali, bawa Linggapati ke tengah lapangan. Ikat dia. Baik, Gusti. Seorang pemuda berbadan kekar segera membawa Linggapati ke tengah lapangan. Sementara yang lain bergerak menepi. Mereka lalu berdiri berjajar di sepanjang dinding tebing. Linggapati diikat di sebuah tonggak kayu. Inilah contoh seorang calon prajurit yang tidak baik. Dia sombong. Dia tidak mampu mengendalikan diri sehingga merugikan banyak orang. Dia telah melakukan kesalahan berat. Karena itu harus dihukum. Dia harus dicambuk 100 kali. Kau maju ke depan. Bukan kau. Kau yang kumaksudkan. Iya. Gadis yang tadi membawa Linggapati yang kumaksudkan. Iya, Gusti. Ini ada rotan hitam. Kau cambuk laki-laki itu supaya jera. Supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Werdamurti terkejut. Dia memang yang membawa Linggapati ke lereng Girinata untuk diserahkan pada Banyak Kapuk. Dia juga sangat mencela tindakan laki-laki pacarnya itu. Tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa dialah yang ditugaskan menjadi algojonya. Banyak Kapuk sendiri memilih Werdamurti karena dia bermaksud meringankan hukuman Linggapati. Dia sengaja memilih algojo seorang gadis supaya cambukannya tidak terlalu menyakitkan. Bagaimana? Kau terima tugas ini? Hamba akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Gusti. Bagus. Nah, kerjakan. Werdamurti menerima cambuk yang berupa sebuah rotan berwarna hitam legam. Biasanya, seorang laki-laki yang kuat sekalipun tidak akan tahan dicambuk 100 kali. Sebelum mencambuk, Werdamurti mendekati Linggapati. Aku harus menghukummu, Kakang. Lakukanlah, Werdamurti. Lakukanlah. Cambuklah aku dengan baik.
Cambuklah Linggapati dengan keras. Kau jangan lagi memandang aku sebagai Linggapati yang selama ini kau kenal baik. Pandanglah aku sebagai seorang penjahat yang memang pantas dihukum. Ayo, cambuklah aku, Werdamurti. Baiklah, Kakang. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari peristiwa ini. Werdamurti lalu mundur 3 langkah. Dan kemudian... Werdamurti terus mencambuk punggung Linggapati. Kini rotan hitam itu sudah mulai menyobek kulit Linggapati. Darah mulai merembes keluar. Linggapati merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tubuhnya bergoyang-goyang dan wajahnya mengkerut. Werdamurti menggigit bibirnya setiap kali mendengar Linggapati menjerit kesakitan. Aku harus melakukannya, Kakang. Terus, cambuklah aku, Werdamurti. Jangan bimbang, cambuklah aku. Maafkan aku, Kakang. Bukan kau yang kucambuk, tapi perbuatanmu, kesalahanmu. Ya, cambuklah lebih keras lagi. Aku memang laki-laki yang bodoh. Aku pantas dicambuk oleh gadis yang paling kucintai. Cambuklah lebih keras lagi, Werdamurti. Kakang, tentu sakit sekali rasanya. Tentu pedih sekali rasanya punggungmu. Tidak, Werdamurti. Cambukanmu terasa nikmat. Cambukanmu seperti belayan tanganmu yang mencuci bersih dosa-dosaku. Mendadak, Werdamurti berhenti mencambuk dan gadis itu menjatuhkan dirinya. Mengapa kau berhenti mencambuk? Ampun, Gusti. Ampun. Hamba tidak sanggup lagi. Lebih baik hambalah yang dicambuk, Gusti. Mengapa begitu? Ampun, Gusti. Hamba mencintai laki-laki itu. Setiap kali mengayunkan cambuk, rasanya hati hamba teriris pedih. Hamba tidak sanggup lagi, Gusti. Jadi kau lebih mementingkan cintamu daripada tugasmu. Werdamurti, kau jangan membuatku malu. Ayolah, cambuk lagi si Linggapati. Tidak, Ayah. Saya tidak sanggup lagi. Lebih baik sayalah yang dicambuk. Anak perempuan tidak tahu malu. Minggirlah, tunggu. Jangan terburu nafsu, Raka Wigirang. Werdamurti anakku. Dia harus dihajar karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Raka Wigirang, kalau Werdamurti tidak sampai hati menghukum anakku, karena mungkin mereka mempunyai hubungan tertentu, biarlah aku yang akan merampungkan persoalan ini. Linggapati adalah anak Ranadikara. Gusti banyak kapuk. Biar hambalah yang mencambuk anak celaka itu. Suasana di lapangan menjadi hening dan sepi. Ranadikara segera melompat. Dan sekejap kemudian, saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.